Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling atau bidang layanan pribadi yang berjudul Dahsyatnya Keutamaan Bersyukur. Oke, mungkin teman-teman pernah merasakan atau sering merasakan kenapa Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang lain lebih bisa daripada saya? Kenapa teman-teman itu lebih hebat daripada saya? Kenapa orang lain itu bisa bahagia sedangkan saya enggak? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tanpa kita sadari, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang membuat atau melemahkan diri kita sendiri sebenarnya. Oke, kita langsung ke pembahasan materi, yaitu apa sih manfaatnya bersyukur? Manfaat bersyukur dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami hal yang membuat kita bahagia. Dan kadang juga malah membuat kita merasa menjalani hidup adalah sebuah penderitaan. Bersyukurlah atas hidup yang telah Allah berikan. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup bernapas bebas, panca indera yang sempurna. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah sebenarnya jebakan untuk melemahkan diri kita. Jadi semakin kita bertanya kepada diri kita tentang kelemahan kita, ketidakpuasan kita, itu merupakan jebakan agar kita tidak bisa menjadi lebih baik. Maka dari itu, kenapa kita harus selalu bersyukur? Kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup ini, betapa bahagianya hidup ini. Jangan pernah terlalu melihat ke atas, tetapi coba lihatlah sesekali ke bawah. Karena di bawah itu masih banyak orang yang tidak dengan kita. Apa sih manfaat bersyukur dalam kehidupan di antaranya? Yang pertama, hidup dalam keberuntungan. Orang yang hidupnya bersyukur akan selalu berpikir positif di dalam setiap hal yang menimpanya, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Oke, makanya itu adalah orang yang selalu bersyukur itu adalah selalu beruntung. Karena apa? Karena selalu berpikir yang positif. Yang kedua adalah hidupnya dalam kebahagiaan. Orang yang selalu bersyukur itu adalah selalu orang yang bahagia. Kenapa demikian? Karena dia bahagia dengan kehidupan dia. Tidak mengurusi orang lain, tidak melihat kelemahan diri sendiri, tidak melihat kebahagiaan orang lain, tapi bersyukur dengan kebahagiaan dia, apa yang dia punya, maka hidupnya itu akan selalu bahagia. Oke, orang yang selalu bersyukur akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, mereka selalu merasa bahagia karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh itulah yang terbaik. Selanjutnya, memiliki wibawa di mata orang lain. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Mereka memiliki wajah yang dihormati, disayangi oleh banyak orang karena wajah mereka dihiasi oleh wajah penuh dengan syukur. Maka dari itu, maka kalau kalian selalu senantiasa bersyukur dengan apa yang kalian punya, dengan apa yang kalian miliki, maka kamu pun akan memiliki wibawa di mata orang lain. Jadi tidak akan pernah dihina, direndahkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terlihat lebih rupawan. Menurut para pakar psikologi, orang yang bersyukur itu akan memiliki wajah yang selalu tersenyum, menjalani hidup. Dan orang yang selalu tersenyum itu menambah kecantikan dan ketampanannya. Karena apa? Karena selalu bahagia. Ya, jadi kenapa di sini terlihat lebih rupawan? Karena psikologi menunjukkan bahwa orang yang selalu bersyukur, wajahnya itu akan selalu tersenyum. Dan jika orang yang selalu tersenyum, maka akan terlihatlah kecantikan dan ketampanannya. Selanjutnya adalah awet muda dan panjang umur. Orang yang selalu bersyukur memiliki watak yang sabar. Sedangkan orang yang sabar adalah berdampak pada kesehatan dan awet muda. Karena otot di wajah beraktivitas tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki watak pemarah. Artinya, orang yang selalu bersyukur itu, yang seperti tadi dibilang, bahwa orang itu akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Nah, salah satunya, kebahagiaan yang dia miliki itu adalah awet muda, panjang umur. Walaupun memang orang yang selalu bersyukur itu belum tentu, misalkan, umurnya akan panjang. Tetapi dengan awet muda di sini menunjukkan bahwa dia itu selalu mensyukuri hidupnya, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri
kehidupan-kehidupan yang dia jalani. Selanjutnya, bersyukur itu adalah syarat mutlak untuk bahagia. Rasa syukur akan menjadikan kita merasa tenang, damai, dan merasa sangat bergembira atas kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur itu bukan berarti berhenti dengan apa yang sudah kita miliki saat ini. Tapi bersyukur itu lebih ke arah terima kasih. Tuhan, terima kasih atas semua nikmat-Mu dalam hidup ini. Jika aku bekerja lebih rajin, lebih bermanfaat bagi sesama, tentulah nikmat-Mu akan bertambah. Sudah jelas ya, bahwa ketika kita bersyukur itu adalah rasa ucapan terima kasih karena apa yang telah kita miliki. Jangan pernah melihat orang lain punya A, punya B, punya rumah besar A, punya rumah besar B, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah kita. Lihatlah apa yang telah kita miliki. Apa yang kita miliki. Dan itu belum tentu dimiliki oleh orang lain. Maka jika kalian tadinya selalu bersyukur, maka nikmatnya akan selalu bertambah. Selanjutnya, apa sih akibat jika tidak mau bersyukur? Nah, di sini nih, kalau misalkan orang yang tidak mau bersyukur, atau pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi, misalkan, kenapa sih orang lain itu selalu bahagia? Kenapa orang tuanya selalu sayang? Kenapa sih mereka memiliki uang yang banyak? Kenapa sih mereka itu selalu bercukupan? Dan lain sebagainya. Ya. Akibat jika tidak mau bersyukur, yang pertama adalah hidup menderita. Hidup rasanya selalu menjadi beban, iri dengan keberuntungan orang lain, dan enggan untuk berusaha menjadi lebih baik. Mereka yang tidak mau bersyukur hidupnya penuh dengan kesusahan, suka mengeluh, dan menyalahkan orang lain, ataupun menyalahkan takdir. Artinya, dari perasaan aja sudah menderita. Belum apa-apa sudah menderita. Karena apa? Karena perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Itu adalah akibat yang tidak mau bersyukur. Yang kedua, hidup menjadi selalu sial atau kurang beruntung. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur itu selalu memiliki sifat negatif pada diri sendiri. Artinya pesimis. Dan pada orang lain. Artinya buruk sangka. Orang yang berpikir negatif itu lebih banyak mendapatkan kesialan daripada orang yang berpikir positif. Artinya, jika kalian misalkan selalu merubah mindset, pola pikir kamu, maka hidup kamu itu akan selalu beruntung. Dan hatinya akan tentram. Itulah salah satunya kenapa kita harus selalu bersyukur. Maka kalau kamu tidak bersyukur, maka hidup kamu itu selalu sial atau kurang beruntung. Dan hati kamu itu tidak tenang. Selanjutnya, mudah terserang penyakit. Kenapa sih orang yang selalu tidak bersyukur itu akan terserang penyakit atau mudah terserang penyakit? Kita lihat saja. Orang yang mudah terserang penyakit itu adalah akan memunculkan sifat pemarah. Pengiri dan pemikir negatif adalah sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki. Mereka cenderung cuek dengan lingkungan dan diri sendiri. Akibatnya, kekebalan tubuhnya lemah. Jadi artinya yang suka marah-marah, yang suka tidak sabaran, yang suka tidak menerima takdir dari Allah atau dari Tuhan. Nah, itu adalah salah satu dampak awal mulanya penyakit tumbuh. Karena penyakit tumbuh itu bisa jadi karena ada dua. Pertama, tubuhnya yang kurang baik. Yang kedua adalah psikologisnya yang lemah. Nah, maka dari itu, salah satu psikologis yang baik itu adalah orang yang selalu bersyukur. Orang yang hatinya tenang. Orang yang hatinya tentram. Tidak selalu menjadi orang yang pemarah. Selanjutnya adalah, di akhirat itu disiksa oleh Tuhan. Tuhan berfirman, dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur atau tidak mau bersyukur, maka ketahuilah, niscaya siksaku itu pedih. Ayat itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau bersyukur atau kufur atas nikmat Allah, bahwa siksaan yang pedih akan menimpa pada dirinya kelak ketika di hari akhir. Oke. Maka dari itu, kita semua harus banyak selalu bersyukur. Kenapa sih orang yang tidak mau bersyukur? Atau apa sih sebab-sebabnya orang yang tidak mau bersyukur? Oke. Yang pertama, lalai dari nikmat Allah. Selalu melupakan Allah, melupakan Tuhannya. Merasa dirinya hebat.
merasa dia segala-galanya. Padahal apa yang dia miliki saat ini itu adalah sementara. Akhirnya dia tidak pernah merasa bahwa itu adalah titipan. Yang kedua, pandangan sebagai manusia kepada orang yang berada di atasnya atau selalu melihat ke atas. Yang dilihat itu adalah selalu orang, kenapa sih orang lain punya mobil padahal dia udah punya motor. Yang punya mobil, kenapa sih orang lain punya pesawat atau misalkan rumahnya besar dan lain sebagainya. Itu adalah pikiran-pikiran atau perasaan yang selalu membuat diri kita tuh menjadi tidak baik gitu. Menjadi down. Padahal kalau kita lihat-lihat dengan motor, dengan mobil, dengan apa yang kalian saat ini miliki, cukup kalian syukuri. Maka apapun yang akan kalian hadapi nantinya itu akan bertambah sesuai janji Allah. Yang ketiga adalah melupakan masa lalunya. Enggan membandingkan masa lalunya dengan masa yang sekarang. Artinya jika kalau kalian saat ini misalkan sudah menjadi orang yang kaya, orang yang banyak uang dan lain sebagainya, dia tidak mau bersyukur kepada Allah karena tidak melihat dulunya seperti apa. Dari situ dia lupa dengan Allah, lupa dengan keadaannya sekarang karena lupa waktu, lupa apa dan lain sebagainya, maka lupa juga bersyukur bahwa semua itu adalah titipan. Oke, terima kasih. Inti dari pembelajaran hari ini, bidang layanan pribadi kali ini memang yang berkaitan dengan keagamaan. Kita harus selalu banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah berikan. Dan yang pertama, walaupun di dalam keadaan seperti ini, dengan metode pembelajaran yang seperti ini, kita harus sama-sama selalu bersyukur. Yang di rumah selalu bersyukur, saat ini ada kuota, harus bersyukur. Yang tidak ada kuota pun harus tetap bersyukur, karena ingat, semua itu akan berputar. Semua itu akan ada masanya. Semua itu akan ada akhirnya. Oleh karena itu, teman-teman semuanya yang di rumah, tetap selalu bersyukur dengan kondisi apapun, dan selalu ingat Allah, ingat Tuhan, dan tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Semoga hari-hari menjadi lebih indah dan menyenangkan. Oke, Bapak akhiri, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jangan lupa untuk materi layanan pribadi atau bimbingan konseling kali ini, di like, di subscribe, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan atau ingin curhat atau ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan rasa syukur, silakan di kolom komentar atau mau menggunakan via handphone atau WA, boleh silakan. Insya Allah jika ada waktu Bapak akan tanggapi. Jika masih kurang puas, boleh langsung datang ke sekolah untuk mencurahkan apa keluh kesah kalian. Terima kasih semuanya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.